Selamat pagi semuanya. Pagi sih, sorry. Pagi kan semangat. Oke, walaupun kita tag-nya malam ya. Ya walaupun kita take-nya malam, jadi kita tetap membawa semangat pagi ya kan. Sekarang ada tamu baru nih guys. Ada tamu baru, kawan kita juga. Halo semuanya. Wow. Ya, coba perkenalan diri dulu dong. Nama gue Putra. Ini apa nih? Coba Putra kenalin dulu siapa Anda dan bagaimana kamu kenal kita. Oke, jadi gue itu sebenarnya satu company juga sama mereka di media yang sebelumnya. Tapi gue hidup di regional yang berbeda kantornya. Kalau mereka kan di Jakarta, gue yang di Jogja. Iya. Ya kan? Terus habis itu lo dimutasi ke sini. Nah, dimutasi lah pokoknya ceritanya panjang kenapa bisa dimutasi. Tapi sebelumnya pertama kali yang gue kenal di sini itu Amel. Terus Yani adalah content writer-nya dan kita juga emang sering ngobrol konten-konten kantor kita ini. Jadi ini sebenarnya kita lanjutan dari episode 1 ya. Karena kemarin Putra nggak ada kan. Iya, Harusnya iya. dia ada. Oke. Anyway, gimana nih kali ini? Oke, gini aja ya. Kita mau ngomongin patah hati guys. Patah hati. Gimana Kok nih? nggak bisa diem sih? relate. Oh, kamu selalu bahagia atau gimana? Lebih ke keseharian aja sih patah hati. Jadi kayak bingung gitu harus nanggepinnya gimana. Udah kayak Udah. in day to day basis aku memang sudah patah. Iya. Oh, selalu patah ya, bukan Iya. selalu di atas tapi selalu di bawah ya. Selalu patah ya. Di sini Oke. udah kita kalau misalnya mau ngobrolin demografi gitu, kita semua udah lewat dari 25 tahun kan, udah dewasa kan? Udah. Aku udah udah makan 4, asam garam dunia Udah udah asam kebanyakan garam. asam sih. Jadi Aku lebih ke arah garamnya aja sih. Asin. Asin. I assume everyone already experienced a heartbreak. Ya Udah. Udah pernah lah ya sakit Patah hati aku patah itu hati. waktu itu nggak keterima di Harvard aja sih. Kayak the biggest heartbreak. Pendidikan anjir. So iya kan. Kalau biggest heartbreak gue untuk Si saat pinter. ini, Si pinter emang. untuk saat ini heartbreak gue yang terbesar adalah gue belum jadi orang kaya aja. Enggak, ini sebenarnya kita mau ngomongin heartbreak cinta guys. Aduh, Bukan, cinta. Jangan sok-sok intelektual gitu. Apa Pasti sih mau iya. diomongin lagi dari heartbreak. Udah lah, Iya. cukup lah. Kalau- Yaudah ya, bye. Jadi tuh kemarin, sorry ya guys, kenapa kita ngomongin heartbreak? Karena tuh kemarin ada yang request, guys, gue tuh lagi sakit hati, tapi kok nggak ada yang mau nemenin gue? Dia bilang kayak itu. Jadi kita bikin episode ini. Yes. Kolanya kan. Kayak pengen banget orang tahu gitu loh. Di grup Gimana? WhatsApp ya setengah 1. Luapkan. Coba tolong cariin tisu dulu. Ambil. Kenlap mbak, kenlap. Bukan biar droplet kita nggak nyebar aja nih. Corona Lebih nih ke arah Beb, sana. harusnya kita kalau misalnya mau lanjutin episode 1 kerja di media harusnya kita sesuai konten kan yang harus relevan. Tapi kayak patah hati selalu relevan. Selalu relevan. Oke. Apapun wabahnya, patah hati nomor 1 penyakitnya. Oh, oke. Silakan Ray. Apapun wabahnya lebih sakit patah hati. Boleh diulang nggak? Definisi patah hati menurut lo 30 detik dari sekarang. Definisi patah hati kayak mana ya mendefinisikannya sakit ya? aja nggak sih? Mungkin lebih ke arah Enggak, mungkin pertanyaannya kayak lebih ke kayak enggak, maksud gue semua orang udah tau lah patah hati tuh kayak apa. Enggak ada perlu definisi, tapi lu tahu lu tuh lagi sakit hati. Worst your worst heartbreak deh. every time. Dia buka dompet maksudnya. Dia buka dompet. Apa ya? Susah digambarin sih, maksudnya kayak ya gue yakin semua orang juga tahu patah hati itu kayak apa ketika lo ngerasa kayak tiba-tiba dada lo ketindihan gajah all of a sudden. Yang makanannya enak tiba-tiba nggak ada rasanya. Aduh. Iya, lebih ke arah yang kayak mau tidur tapi kok sesak kali, apa aku harus ke dokter gitu. Mumpung lagi sakit dan musim penyakit kan, dikit-dikit sesek mau ke dokter padahal bukan itu penyakitnya. Oh. Lebih ke arah sana aja kali. Jadi perasaan sakit yang tadinya tuh kayak cuma di mental doang sampai ngaruh ke fisik. Apa tadi, sorry maaf nggak konsen nih kalau ngomongin patah hati. Aduh. Ya Allah, patah hati terberat lo. Terberat kayak lo, apa? ya. Kenapa? Kapan deh? Mau disebut Apa siapa? recently banget Enggak gitu? lah, kita nggak perlu nyebutin nanti orangnya kepedean. Iya, enggak kayak tadi bukan itu deh pertanyaannya. Itu kok Itu kapan patah hati terparah lo gitu. Just recently guys. Nah, ini guys, ini dia. lukanya ibaratnya lukanya masih basah. Diperes pula pakai jeruk nipis. Semprot antis kan? Sebenarnya lukanya tuh bisa diprediksi kalau gue pribadi gue ngerasa gue bisa prediksi tapi tetap aja nggak bisa diantisipasi gitu, ngerti nggak sih? Kayak lu tahu lu bakal jatuh. Exactly, Tapi kayak ya gue jatuhin aja deh kayak apa iya, gitu. iya ya kayak lu tahu bakalan lu sakit tapi kayak gimana ya, mau mundur kadung maju juga nggak mungkin. Pasti kamu di ghosting deh. Iya. Nggak, aku di roasting. Itu sakit sih guys. Jujur itu sakit. Itu sakit.
udah ngejauhin gua ngata-ngatain juga gitu kurang ajar nih orang. Sorry, acara lawak kan dirasa. Coba oke Marga lo dari tadi nyerang Rae, lo Ada. sendiri gimana? Aku udah bilang patah hati aku tuh waktu gak keterima S2 di London aja. That was the worst heartbreak gitu kan. Harvard di London. Nggak ketahuan ada otaknya, si ada otak emang. Si pinter emang. Sorry, maaf. Ingat kan narkotik grow emang. Otak emang suka gesrek. Gue gak akan ceritain kenapa, gimana, tapi ada sampai di poin gue lagi kerja di kantor dengerin lagu yang which is nggak sedih tapi lagunya momen gue, terus tiba-tiba gue harus melipir ke toilet buat nangis, buat nangis kayak ih, jijik lemah banget gue gitu. Gue nangis dulu di toilet, terus habis itu Kembali bekerja profesional. lalu profesional lagi aku balik kerja walaupun tetap aku dengerin lagunya lanjutin, emang anaknya masokis Admin aja, Snappy harus tetap profesional ya. tetap harus profesional. Klien nomor 1. Iya, tapi I don't think it's worth sih. I mean every heartbreak is already apa ya? Punya cerita yang beda-beda. Punya cerita beda-beda rasa. Kayaknya every heartbreak yang kita hadapi dari satu ke selanjutnya tuh Iya. kayaknya udah mempersiapkan diri kita untuk lebih kuat lah. kayak Iya, gitu ya. semuanya sakit tapi sakitnya beda gitu. Iya. Gitu. Lanjut Oke. lagi siapa? Amel dong. Amel lu dong. Amel. Gimana rasanya nyakitin orang? Pertanyaannya diubah. Recent heartbreak gue yang banget gitu ya, itu udah kayak 2-3 tahun yang lalu lah. I was in this long term relationship, terus 2-3 bulan terakhir saat masa kita masih berhubungan, saat itu rasanya udah beda aja, intensitasnya udah berubah, terus abis itu prioritasnya juga udah pada masing-masing. Kayaknya relationshipnya tuh shifting to another perspective lah, sampai akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kali ya. Nah, ketika kita sudah hilang nih, biasanya kan orang yang lo consider sebagai special ini kan jadi kayak someone who you rely on for 24/7 gitu. Si 24/7 ini tiba-tiba jeng. hilang gitu kan. Itu rasanya aneh banget ya. Iya. Kalau udah terbiasa Itu dengan gue pattern setuju sih dengan hal itu. Nah, Gue 2 minggu. Yang 2 minggu itu kan. enggak kok, paling 2 minggu sehari lah. oh 2 minggu sehari ya. Enggak, lebih lama lagi dari itu kok. Kayak cuman Mohon maaf Amel. Iya, sorry. Kenapa Anda juga yang menyambut? Iya, mungkin pas ketika dia hilang tiba-tiba dan gue juga nggak bisa rely on him lagi, itulah yang membuat gue kadang-kadang kayak, aduh kok pedih ya tiba-tiba dada ini gitu, kok someone yang tadinya bisa gue larikan untuk kayak cerita apapun, Ngadu ya. ngadu gitu kan, Tau-tau gone aja gitu tiba-tiba kan. Kayak lu harus udah nggak ada, kita udah nggak ada di satu bubble yang sama nih, gitu. Mungkin worst gue ada di situ karena gue sama this one particular person udah kayak 2-3 tahun saat itu pacarannya. itu kan negatifnya, tapi kan positifnya tabungan lo jadi banyak. sorry, pacarannya sama siapa? Sorry, pacarannya ngapain? Enggak kok, aku give and take-nya seimbang. Oh. Gak suka belanja-belanjain. Enggak suka. Bayarin dulu gak suka. Enggak. Kalian tahu aku kan? Nah, Sani. Lebih dekat. Kalau gue paling parah itu waktu gue SMA sih. Oh masa? Iya. Oh, jadi dari SMA udah jadi Berarti bucin. masih belasan tahun kau. Aku 16 tahun bener. Makanya aku 16 bilang kau 16 kalau tahun. sekolah nggak usah pacaran. Gimana lo kau? SMA udah 16 sakit tahun hati. kelas 2 SMA. Karena kau pikir abis lulus SMA kita kawin gitu. Enggak juga, itu kayak karena mungkin Hamil di luar nikah kan lu? ada kan. Sani. Ngadi-ngadi nih orang. Ngadi-ngadi nih orang, padahal lakinya kagak ada. Kenapa San? Apa yang terjadi? Karena mungkin itu cinta pertama anjay, cinta pertama. Ini beneran kan yang terparah kan Iya, yang SMA. terparah aja deh. SMA gue terparah. Marga SMA tetap terparah ya. ya. Terparah SMA gue sampai nggak mau makan. Berapa hari nggak makan? Gue Oh. berapa? Lagi-lagi emang nggak punya kan ya? Makan pun nggak mau, nggak ya nggak. San, bukannya dulu kita SMA udah ada raskinnya? Gue tuh sampai nggak makan, sampai nyokap gue tuh kayak nelpon temen-temen gue. Ya Allah. Bilang kayak ajak dong dia makan nih, nggak mau makan ya anak Di sekolah nggak ada Ovaltine datang gitu. Ya? Sumpah. Antara sekitarnya kesurupan ya? itu beda tipis ya? parah sih, itu gue kayak nggak akan mau mengulang sakit Mungkin karena seperti masih itu lagi. kecil Mungkin kali ya. Karena kan masih belasan kan.
belasan tahun. Dimana kalanya cinta monyet menghadang, Bener, belum bener. siap diri. Waktu itu belum berapa tahu lama diri emang sendiri. Tahunan. Setahun pacarannya. Jadi cukup intens lah ya dan tiap hari ketemu di Bener, sekolah. di sekolah. Oh iya. Paling lama dong ya setahun. Gue mungkin kalau dibilang patah hati jarang ya, karena kan aku yang mematahkan hati wanita-wanita ini ya guys. Sama kayak aku dong. Oh. Gak boleh sombong, gak boleh sombong, tak kabur ntar. Terus kalau misalnya ngobrolin hal bodoh mungkin ada. Jadi dulu kalau misalnya SMP gue tuh masih pakai handphone yang biasa aja, tau lah Nokia 3310. Kan di zaman itu Oh enggak tahu, aku udah pakai iPhone. Oh. Pakai Engage kan. Cucunya Ntar Steve Jobs kalau main. lo SMP tuh berarti gue udah kuliah kan ya. Oh, Gua iya, aja- iya, iya. Gua Betul, kuliah betul. udah pakai BB Gemini loh. Baby Gemini ya? Masa lo masih 3310? Kayaknya SMP enggak Mel. Lu enggak, nggak Mel. lu nggak Mel, sesuai itu pergaulan lo berarti. beda kan, anak Batam lo aku. Walaupun gadget murah ya, Wak. Oh gitu. Di Batam tuh telat ya? Iya. Terus. Pokoknya zaman yang masih SMS tuh kalau misalnya kirim 5 gratis 100. Oh, wow. Gitu kan. SMS ya bukan. Bukan. Adalah ini providernya nggak boleh sebutin Iya, nggak, brand kalau sampai soalnya. kita beli handphone. M3 ya, M3. Ah ya itu. M3 ya. Nah, Heeh. terus Bukan yang 3 aja kan? kan kalau ngirim SMS dulu kan nggak bisa di kayak mark gitu kan. Apaan Maksudnya sih di bisa mark-mark? ditandain mau dikirim ke siapa. Jadi memang Broadcast ada gitu. Lu ngapain lu kirim pacaran broadcast? Jadi dalam Ini servis telkom. Terus area. bodohnya aku ya, Wak. Terus ku tulis SMS itu. Nyebar berita gempa lu broadcast. Aku putus. Iya enggak, sumpah aku patah hati kali deket sama dia. Jadi ada grup SMS-nya tuh mau ku kirim satu orang Kak, kepencet satu grup kelas aku loh. Jadi kok tapi isi pesannya apa tuh? Ya aku bilang aku patah hati sama si ini. Terus sampai besok pagi di sekolah aku diliati loh. Dan ternyata sampai guruku tahu loh. Soalnya itu satu sekolah yang ditulis sama kepala sekolah lu SMS. Kelas aku mulutnya ember-ember dulu kawan-kawan aku, kawan-kawan SMP kan kau tau lah ya Wak gitu. Jadi- Penyebabnya kamu patah hati apa Itu sampai jatuhnya kau bisa- kebodohan kau. Iya. Iya, bukan bodoh sakit hati ya. Itu memang bodoh aja. Bodoh gitu. aja, udah. Boleh lanjut yang lain aja nggak? Emang nggak pernah Iya. patah hati loh Ini Wak. ngomongnya sakit hati, bukan bodoh ya. Tapi Beda. ngomong Sorry, nggak bisa relate. Kalau bodoh emang bodoh aja. Jangan dikait-kaitkan dengan patah hati, itu beda. Tapi Walaupun patah hati bisa jadi bodoh. Nah, lanjut kan. Kenapa? Ketika kalian patah hati, Heeh. hal bodoh apa yang pernah kalian lakukan? Di saat patah hati. Nah, Oh, aku udah bodoh duluan kan. nah, Sekarang tadi selanjutnya. Bridging kan tadi si Putra nih kan. Oke. Ray, apa yang kau lakukan yang bodoh-bodoh gitu loh? Mungkin bodohnya pada saat itu gue nggak kepikiran kali ya. Pada saat dilakukan pada saat itu gue nggak kepikiran. Tapi kalau sekarang ketika recovery habis isolasi juga. Isolasi. Baru menyadari bahwa jir ngapain ya gue melakukan hal tersebut yang mana seharusnya kayaknya nggak perlu amat dilakuin. Mungkin lebih ke arah sana. Dan menurut gue sendiri tipe bodohnya adalah gue orangnya tuh kalau ada apa-apa tuh yaudah ngomong aja gitu langsung. Jadi begitu gue nggak suka, begitu gue enek, begitu gue kesel, gue ngomong aja langsung biar gue puas at that time gitu. Dan sedangkan kalau sekarang gue pikir-pikir kayak anjing kalau ngomong kayak gitu kan malu juga sebenarnya. Contohnya gimana? Gue kurang bisa ngerti ini. Aduh, pakai banget contoh. Gimana? Gue juga. Gue gak nangkep nih soalnya. Soalnya gue gak nangkep sama sekali Terus. gitu. Kayak pernyataan bodoh apa sih gitu. Lo ngomong sama orang yang lo rasakan sakit hati ini. Iya bisa dibilang begitu. Oh, lo menyatakan, gue sakit hati gara-gara Oh lo enggak gitu dong Oh, goblok. enggak. Sorry, duduknya sebelahan, bodohnya nular. Gue suka Rida emosi. Iya, emang kamu ngomong apa yang kayak I miss you atau apa? Enggak sih, kayak lebih explanation gitu loh. Bener-bener gue kayak ngejelasin bro. Kayak tahu 3 paragraf lo kirimin. Lebih kayak mengakui Sorry itu perasaan novel lo. jatuhnya. Lebih kayak mengakui perasaan lo ke si orang ini. Kayak gue tuh sebenarnya gini-gini sama lo, gini-gini. Iya. Lebih kayak mencoba untuk Setia. memperbaiki keadaan. Pada saat itu pemikirannya seperti itu. Ternyata Padahal itu adalah tindakan bodoh. memperkeruh keadaan yang Exactly. sebenarnya menurut dia kayak lo kenapa? Malah Iya. jadi gue kelihatan kayak Playing victim ya? Cece ribet. Kayaknya Cherry. Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Exactly. Kayak gimana sih pernyataan bodohnya? Iya. Ini episode untuk kau ini. Next question dong. Ini nggak dibuskan nanti kan. Enggak, cepetan. Takut didengerin yang bersangkutan ya. Gue pengen tahu aja pernyataan bodoh tuh kayak gimana gitu. Iya. Biar kita mengerti konteksnya Gue- aja.
Kayak gimana? Kayaknya gue kalau misal ngomong kalimatnya gue nggak ngerasa Bodoh. Lo bodoh. semua orang bakal relate dan menyatakan bahwa itu bodoh karena literally yang explanation gitu loh. Gue nanya kenapa, apa ada yang salah, lebih ke arah sana sih. Dan menurut gue kalau misalnya emang udah waktunya enggak, ya udah enggak aja, nggak perlu gue cicer-cicer Iya. apa ada yang salah dan lo lain-lain juga sebagainya. nggak tahu gitu. kan orang yang lo talking to itu melihat lo sebagai orang yang sama Iya. lagi saat itu atau enggak gitu. Nah. Lo bisa dibilang kayak gue ini orang ngapain ya malah jadi playing victim Nah, gitu. lebih ke arah sana. Padahal pada saat itu gue cuma ngerasa kayak ya kalau ada yang salah apa bisa disampaikan ke gue, apakah itu bisa gue perbaiki, lebih ke arah sana sih. Dan Iya. menurut gue kalau sekarang itu gue pikir itu adalah satu tindakan bodoh. Istilahnya kan jadi kayak memen-memen, apa ngerti nggak lu bahasa memen-memen? Oh, jorok sih. Jorok sih. Itu omongan kita di episode 1 lo sampai gue sensor. No. Memen-memen tuh kayak Memen-memen. begging. Sorry, daerah mana sih memangnya? Itu apa sih? Itu daerah mana itu? Di Jakarta nggak ada Gue sih. cobalah di Google memen-memen. Kalau Marga, tindakan bodoh yang pernah lo lakukan ketika lo merasa No, I'm always smart. Oh oke, I know. Ya, Apa your ya? intelligence level Iya. emang di atas itu ya kan? Gimana Apa ya? gimana? Aku bodoh. Ada. Apa lo? Nah, Yang mana Sam? Mar jangan sampai kita yang ngomong nih Mar. Yang mana, Iya gitu. Mungkin buat Bisa ya Mar? Iya, iya. Ayo Mar. Ayo Mar. Apa? Enggak sih. Apa sih? Enggak, I don't think it's stupid sih sebenarnya. Nyolong celana dalam Mar. Buat endus-endus. Jijik. Sorry, jorok. Ini dia bau yang kurindu. Nggak, tapi kalau misalnya bodoh tuh berarti ya itu sih pas SMA gue nggak ngerti sih, kayak mungkin pertama kali sakit hati juga ya kayak si Shani gitu. Jadi kayak gue sama temen gue, dan itu tuh zamannya perpindahan SMA ke kuliah, which is gue tuh nggak ngapa-ngapain, gue nggak punya Lulus kegiatan. sekolah lah ya. Iya, lulus lah gitu. Itu Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah kan gitu kan. Terus habis itu gue kayak nelpon temen gue, jalan yuk, pokoknya pengennya keluar mulu gitu kan biar nggak di rumah. Jalan yuk, keluar yuk, ayo gitu kan. Nggak berubah lo ya? Nggak berubah memang sampai sekarang. Sekarang juga kayak gitu. Pattern gue sama kan, bisa aja ya. Kita korbannya. Iya. Sorry dikit-dikit. Yuk. Ayo, Bisa yuk. ya pokoknya gue kayak gitu, yuk gitu kan. Terus habis itu dia kayak ayo gitu kan. Terus dia ke rumah gue, jemput pakai motor, anak SMA. SMA pakai motor nih, set. Pakai tank top sama hot pants ya. Pakai rambut masih basah. Rambut masih basah, kita udah keluar gitu. Dan di Pamulang nggak perlu pakai helm kan? nggak perlu apa di Oke, pulang. bagus bisa kering. Terus habis itu tapi hujan gede, hujannya tuh literally gede sampai itu banjir. Sampai itu tuh kayak ada yang banjir gitu. Itu kan hujannya gede banget kan guys. Iya. Tapi gue sama temen gue kayak, ayo kita keluar, ayo gitu. Patah hati, pengen aja gitu. Berantem juga lebih patah hati. Ujung-ujungnya ya udah gue hujan-hujanan di motor berdua sama temen gue cewek, nggak penting banget. Terus ujung-ujungnya kita makan pecel lele terus pulang. Lah terus? Kan lagi-lagi kebodohan. Enggak, Tapi itu enggak nyambung sama pertanyaan. Aku tahu pertanyaan dong. gue pede enggak. Pertanyaan gue adalah, was that thing that you were doing curing your heartbreak gitu? Iya, menurut gue itu kayak. Jadi makan pecel lele? Iya, Oh, oke. bener-bener Oh, kayak. yang penting keluarnya aja Ya, kan. penting keluarnya. Maksudnya lu ngerti gak sih effort gue yang sangat-sangat gak penting cuman buat makan pecel lele, tapi harus Karena kan pas putus iniin bingung mau hujan. keluar gimana kan. Salah. Keluar apa nih? Salah kalimat. Mengeluarkan unek-unek gitu. Iya. Benar. Saya kan gue langsung eksplosif anaknya. Kayak effort gue tuh kayak pasti pikir kayak gue dulu ngapain anjing membelah hujan sampai mau banjir. Nabi Musa loh. Ya emang sombong. Sombong. Sorry, lautan yang dibelah. Iya, oh iya, bukan bukan hujan. hujan, iya. Lebih ke arah Dilan. Iya. Kan emang dari dulu ini kan. Terus habis itu kayak ujung-ujungnya cuma makan pecel lele terus pulang gitu, kayak gue kayak Basah? Loh, lu pikir gue apa, tales? Gak kena air gak basah? Sorry, bukan talas. Kalau daerah gue namanya tales. Beda. Di Pamulang Tales ya? Ya Allah. Besoknya sakit nggak? Oh enggak. Oh enggak. Kan biasa imun bocah-bocah Magic gitu sih kan. lo. Gitu. Ke freelance dulu Iya, padahal cabai-cabean waktu ya, Mar. hujan-hujanan itu dia mulutnya nganga. Aduh takut. Sengaja biar sakit, biar dicariin. Gue berharap banget orang bisa lihat mukanya Raya tadi. Sumpah dia nggak. Ya Allah. Udah lah, nggak enak ceritanya. Udahlah. Aduh. Gue ya. Mungkin tindakan bodoh gue adalah gue mencari rebound. Ya, itu bodoh. Lah, enggak, itu mah nggak bodoh, itu lu. Emang tabiat. Itu
nggak bisa relate juga dengan pertanyaan. Itu pribadi orang nggak bisa diubah. Iya, karena gue pribadi bukan orang yang seperti itu gitu. Soalnya kenapa semangat banget? Kagetnya drama banget ya kayak Lisa Gita kau. Zoom in zoom out. Iya, makanya. Enggak, tapi Bohong guys. tapi beneran gue kayak sampai yang particular heartbreak yang tadi gue ceritain, sebelumnya tuh gue pacaran juga long term gitu loh. Long term gue adalah 1-2 tahun ya. Nggak pernah yang kayak less than a year gitu, sampai akhirnya gue putus sama yang si satu ini. Kalianlah saksinya gitu kan, gue Yang mana? Sorry, yang mana? banyak kan. Soalnya sekali ketemu ceritanya 3. Kayak cerita yang A dulu, terus yang B yang begini, bingung. ya kayak gitu. Oh itu reboundnya. Iya, jadi seleksi koleksi resepsi. Kebalik ya, koleksi seleksi resepsi Iya, gitu. Induksi. Koleksi. Nah, itu dia. Salah konsep. Amel. Iya, yang gue lakukan adalah saat itu adalah koleksi dan seleksi gitu. Bohong. Koleksi eliminasi, Nah, eliminasi. ya mungkin lebih tepatnya di situ kali ya. Dan Nggak kalian bohong test drive. jadi Giginya cocok nggak giginya? ya kita kalau misalnya gigitnya nih. Ya mungkin kebodohan gue di situ, gue jadi kayak mencari hal yang Enak. Oh bukan. Oh bukan, mencari kenyamanan. Pencitraan. Ya, kayak mencari kenyamanan yang sebelumnya gue dapatkan dari orang yang gue sakit hati itu di orang lain, tapi karena measurementnya, benchmarknya adalah orang yang sebelumnya, ya orang ini nggak bakal Nggak bisa, lo nggak boleh ngebanding-bandingin kayak gitu konsepnya. makanya Boleh nggak banding-bandingin kan? Ya intinya kalau emang masih nyaman sama yang lama mah ya balik aja. makanya gue consider itu sebagai hal bodoh, ya kan, harusnya gue nggak kayak gitu. Dan sekarang aku yang dewasa ini, Melakukan Iya kan? itu sebagai kegiatan sehari-hari. Enggak, itu kan ya kayak tahun lalu lah, 2018 2019 tuh gue kacau banget lah. Lebih ke arah jati diri kalau sekarang Nah, ya. kalau sekarang udah jadi karakter ya. karakter aja. Enggak lah, sekarang ya gue menikmati kok single. Emang iya single? Enggak. Single kok. Enggak status single. Status doang. Status single. Status single. Gitu. Apa mau ngomong apa? Siapa lu? Kalau mau ngomong apa? Tunggu mau ngomong Jangan apa? gak enak. Gitu. Takut Amel dikejar bala-balanya. Bala-bala anjir. Shani. Gua Nah, paling bodoh ya. Gua nangis karena nggak mau putus. nangis-nangis karena Di nggak depan mau putus. orangnya. Di depan mantan gua. Malu kan? Malu, itu tuh malu sih. Maksudnya kayak ya Iya maksud gue tuh bodoh-bodoh yang kayak gini. Lu berdua salah jawabnya. ya gua nangis di depan mantan gua nggak Yang mau putus. mempermalukan diri lu tuh tindakan bodoh. Oh, itu mah aku nggak pernah lah kayak gitu-gitu. Kalau gitu enggak, gengsi gue tinggi banget. Sorry. Gengsi gue juga tinggi loh. Masalahnya gengsi gue lebih tinggi daripada kepala gue, Nah. ya kan? Jadi kayak itu adalah salah satu hal paling bodoh yang pernah gue lakukan. Nah, dengan nangis-nangis lo itu lo balik nggak tapi? Balik. Oh, ya. Oke, next time Tapi aku coba. putus lagi. Tapi putus lagi guys. Tapi putus lagi. Namanya juga SMA, Wak. Iya kan? Gitu. Karena gue kayak Belum ngerti. sayang banget sama nih orang gitu. Belum ngerti konsepnya. Nih tapi ya, Kenapa, cerita kenapa? paling bodoh yang pernah gue denger adalah temen gue sendiri. Kenapa? Ini menurut gue the worst. Jadi dia putus. Memang waktu itu pacarannya karena permasalahan beda agama juga. Jadi akhirnya harus berpisah karena emang udah nggak satu visi misi lah. Cuman emang pacarannya tuh dari umur muda baru masuk kuliah lah. Dan yang temen gue itu lakukan adalah untuk mengambil hatinya kembali, dia mengirimkan kado perpisahan ceritanya. Kado perpisahannya itu adalah Kondom. Al-Quran. Beda banget ya sama gua. Gila, jalur effortnya langsung agama ya, Wak. Al-Quran yang gue bantu memilih di toko buku. Dan gue kira ya udah. Itu patahnya apa kesetanan apa gimana? Lupa ya. Jadi diharapkan dengan mengirimkan Al-Quran orang ini bisa mualaf gitu. Enggak. Emang cowoknya muslim. temen lo yang Temen gue beda. yang non muslim. Nah, temen gue ini ngirimin Al-Quran. Gue kira kayak oh ya udahlah ngirimin Al-Quran. Namanya orang patah hati kan sebagai temen cuma bisa dukung aja ya. Cuma bisa dorong aja. Mau lo apa? Ya udah ayo. Mau lo apa? Ya udah ayo. Ya udah gue dorong juga kan. Oke, ayo pilihin ya. Udah pilih. Lo nggak mengingatkan teman lo bahwa itu adalah hal bodoh ya? Enggak sebagai temen. Karena kan nggak bakalan bisa dibilangin lah orang-orang pada saat itu nggak akan bisa dibilangin. Kayak udah jalanin aja dulu ntar juga sadar gitu. Dan yang lebih bodohnya lagi adalah
sebelum dikirim di dalam Al-Quran itu diselipin Surat foto cinta. foto box dia, foto pakai tank top. Ya. Kayak kamu pilih Tuhan kau apa aku? Iya, gitu. makanya. Itu Astagfirullahaladzim. adalah terbodoh. Itu terbodoh sih. Itu jadi bahan lawakan Enggak sampai gini sekarang. kayak nggak apa-apa kamu pilih Tuhan kamu, tapi inget ya aku kayak gini loh. Tapi inget ya, aku cobaan. Mungkin dunia akhirat kita bisa seimbang ya kan. Nah biasanya nih kan kalau misalnya lagi patah hati, lo ngedengerin lagu kan? Iya. Ngedengerin lagu. Nah, lagu apa yang relate? Kalau gua langsung aja gua jawab. Kau jawab. Kan belum ditanya. Ya nggak apa-apa, ini kan gue nanya buat diri gue Ini sendiri. berapa lagu sih? Satu apa gimana? Satu Jadi aja. pernah ada. Ini episode Rahe Ini juga salah satu hal bodoh kali ya. dengan membuat podcast ini adalah hal yang bodoh sebenarnya. Sebenarnya iya. Iya. Raya tuh jadi trying to be profesional ya. Iya. Terus Misi Unge mau ngomong. Jangan ditambahin S ya depannya. Jadi pokoknya waktu gue lagi deket itu gue nyusulin nih keluar kota ceritanya. gue tahu. guys. Sumpah gue tahu. Gua tahu ceritanya, Gue tahu, oke. sumpah gue tahu. Probably 2 tahun lalu Iya, kali ya. Iya. Orang Ya, 2 tahun 2018. lalu. Dan lagu yang paling nempel ke otak gue adalah pada saat jalan pulang itu travel. Gue baru naik travel sekali seumur hidup gue pada saat itu juga. Biasanya kan private jet ya. Ya tau lah. Berarti kalau travel jarak dekat ya? Iya jarak dekat nggak jauh-jauh banget. Cuman gue nggak pernah pergi sejauh itu sendirian. Berarti kota yang depannya B, depannya belakangnya G kan? Bandung iya. Oh nggak ditutupin ya? Nggak ditutup-tutupin ya. Di Darut Tauhid kan. Bukan yang tempat itu baju-baju ketat. Apa sih? PVJ. Lu di Gede Gede-gede Bage? bage. Hah? Bareng second Gede Bage? Pokoknya perjalanan pulangnya lagu yang paling nempel banget di otak gue adalah lagu aduh. Kata lo nempel gimana sih? Ya kan panik. Apa? Maaf ya gue pakai parfum. Apa Teteo? Mbak Yura. Oh, Yura. Salah. Kasar sih. Bukan Intuisi. Karena literally itu lagunya perjalanan kan. Dan gue Mengarah kepadamu. Iya. Makanya lu melakukan perjalanan. Karena gue lagi melakukan perjalanan. Yaudah Amel. Kalau orang kan patah hati ngedengernya tuh yang liriknya tuh nyambung gitu ya. Tapi sedangkan gue adalah Momen. Yang nempel sama momennya. Bukan. Apa? Gue tuh orangnya melodik banget sebenarnya. Oh, sebagai skill harus teknisnya masuk. Teknis, ya kan? Teknis, pakai musikalitasnya. Iya, Patah hati gitu. aja ribet. Kayak ribet emang. Lagu yang selalu bikin gue ngerasa heart wrench gitu ya. Warudoyong. Nah, iya gitu enggak lah. Lagu yang selalu Hero memberi. ngerusak momen banget ya teman gue ini. Iya. Enggak, lagu Terus, yang selalu membuat gue merasa yang kayak Di hero apa gimana? Bantu. lagu yang selalu membuat gue merasa melankolis gitu ya. Kembali ke momen kayak gue merasakan sakit hati itu lagi adalah Friday Morning-nya Krang Bin. Ih, Itu indie enak banget banget. loh kak, aku nggak ngerti loh. Ini banget Ya loh, nggak bisa apa yang kayak Rosa aja gitu, yang tega gitu. Sebenarnya Friday Morning kan yang kayak You Are Pretty Colors ya kayak I'll Fall You Come With Me. Intinya sih kayak lebih menggambarkan betapa indahnya kalau misalnya gue menjalankan momen itu in Friday morning with you gitu. Nah banyak gaya. Nggak lucu, next. Tapi Friday morning enak sih lagunya. Iya, bahkan waktu gue Kita sudah pernah nonton live ya? Iya, gue nonton Krang Bin live ketika lagu itu San, dibawa. ini lu mau jawab pertanyaan, gak usah dijabar-jabarin ke orang lain. Langsung aja lu tembak lagu lu yang banyak itu. Lagu yang album itu, Lu sebutin satu-satu. Ya yang Allah. gue malam Amel belum kelar, lanjut. Belum selesai enggak, tapi ketika gue nonton Krang Bin live terus abis itu dibawain lagu Friday Morning itu kan sebenarnya 70% instrumental ya, 80% Iya, malah iya, ya. 80% tuh instrumental, gue nangis di situ karena Keinjek. apa- Iya, sama Sani. Enggak. Lagunya tuh sedih banget, lebih kayak celebrating love dan kawan-kawan. Cuma kan sedangkan aku tidak punya love yang bisa aku celebrate saat ini ya kan. Paham. Lebih ke situ sih. I Cuma feel you Mel. lagu itu emang menurut gue kayak kita kan kalau perempuan punya hormon ya, punya Oh, hormon iya. kalau mau dapat gitu-gitu. Ketika gue lagi melankolis apa segala macam, ketika gue sendiri, gue menikmati momen-momen melankolia itu dengan lagu itu gitu. Shani lagu untuk Patah hati gue lagunya
lagunya ada 2, anjay. Anjay. Udah tahu Untuk kan 2 satu. orang apa seorang? Eh. Karena ada 2 orang. Karena ada 2 orang. Enggak gitu loh, guys. Pertama lagunya Nadine yang Rumpang. Itu gue juga sih sebenarnya. Itu sedih sih. Itu Tapi sedih itu banget sedih cuy. banget, weh. Ada lirik di lagunya Rumpang, itu tuh banyak yang teku ahli, begitu pula menyambutmu pergi. Banyak yang teku ahli, begitu pula menyambutmu tak kembali. Aku suka lirik yang terakhirnya Enggak, itu. kalau aku yang ini yang kata Sorai. orang mimpiku. Enggak, Oh, Rumpang iya, iya. juga. Belum terwujud. Bisa terwujud. Mimpi emang belum, Wak. Mimpi Ayo hapus deh. Sorry, selanjutnya. Tapi gue tahu yang mimpi buruk bukan? Iya, yang mimpi-mimpi itu, guys. Mimpi Kata manis. orang. Di Persik. Katanya mimpiku kan terwujud, mereka Lupa tentang mimpi buruk. buruk. Tuh, mimpi buruk ternyata juga bisa terwujud, guys. Kayak, Sama lagunya Bon Bon Jovi. Bon Oh, Iver. ngeri. Sama Living on a Prayer. Anak-anak Dohoy banget. Iya, lo banget kan, Mar? Lo. Rini S. Bonbon. Sama lagunya Bon Bon, Iver. Bon Iver judulnya I Can Make You Love Me. Itu lagunya Adele. Tapi gue dengernya yang si Iya, Bon Iver. Iya. I Can Make You Love Me yang itu. Itu beda sih. sedih banget loh. Itu sedih sih, itu sedih. Di lirik yang kayak Siapapun yang nyanyi kan tapi liriknya itu. Iya sih. Iya. Tapi kalau si Bon Iver kan sampai teng deng deng piano. Oh, piano. Yang Deng deng liriknya katanya. I'll close my eyes then I won't see the love you don't feel when you're holding me, anjing. Biasa aja. Kok jadi emosi? Untuk berak meja san. Sorry jangan lari ke kamar mandi pengen nangis. Itu sedih. Cukup sekian dari saya. Makasih. Oke. Putra. Oke. Kalau gue kayaknya kalau lagu Patah Hati Sheila on Seven kali ya, yang Dan. Itu doang sih kayaknya. sejauh ini. Lupakanlah Kelihatan kan betapa ceteknya kan sakit hatinya. Iya. Biasa banget. Kan udah aku konfirmasi dari awal aku yang bikin orang patah hati, oke? Rai tadi udah jawab belum sih? Udah. Udah sudah ya? Udah ada banyak laguku nggak mungkin kesebutin satu-satu jadinya 2 jam. Kalau gue sebenarnya punya pertanyaan sih. Oke apa? Gini. Jadi gini. Gini gimana? Enggak, gue mau nanya, kalian sendiri tuh tipe yang menghadapi rasa heartbreak itu, melankolianya itu tuh dinikmati atau kalian tuh mencari escape gitu? Oh. Karena kalau gue pribadi, dari gue dulu ya. Karena kalau misalnya dari gue pribadi, gue tuh mendingan yang kayak gue abisin aja rasa sakitnya, so in the next future gue nggak bakal ngerasain lagi gitu. Lu Biarin gorok aja. leher lu. Iya, jadi gue biarin aja gue sakit aja saat itu langsung total gitu. Oh, next jadi time- selanjutnya nggak sakit lagi. Jadi next time kalau misalnya gue inget memori itu yang bikin gue sakit hati, nggak bikin gue kayak terpuruk seperti saat gue menikmati saat sakitnya itu gitu. Tapi lo biasanya kalau proses itu tuh seberapa lama, Bang? Kok cepet ya, Gemini kan? Biasanya kayak 3 hari aja gitu Iya, udah. enggak. Gue tuh biasanya 3 jam. Iya. Healing lo tuh berapa lama? Healing gue melewati itu Terpuruk-terpuruk ya? mungkin bulan kali ya, bulanan lah ya, 3-4 bulan gitu. Tergantung lah sih berapa cepet ada yang Iya. masuk chat dan masuk. Oh, masuk apa lo? Iya. Masuk chat, masuk apa lagi? Tergantung lah seberapa cepet reboundnya datang. Wow. Enggak sih, gue gak kayak gitu ya Allah. Kan makanya namanya rebound, yang lama tuh belum lepas gitu loh sebenarnya memorinya. Enggak sih, cuma kalau gue sih mungkin bisa dibilang hitungan bulan sampai gue yang completely Bulan okay. 1. Sampai gue completely okay atau completely ikhlas. Oh ya udah, gue sama hidup gue, dia sama hidupnya dia gitu. Kalau Sani Oh, seperti apa? kalau gue Lo tipe yang seperti apa? Menikmati? Kalau gue menikmati sampai sama kayak lo, gue resep-resepi, gue denger tuh lagu-lagu sedih, gue nangis sampai capek tuh air mata gue nggak keluar lagi. Gitu, sampai kering ya kalau punya lama-lama cairan di kayak, tubuh. Udah, gue capek kayak gini terus gitu. Jadinya gue ikhlas aja. Tapi 2 tahun gitu. Gitu aja kalau 2 tahun lama juga ya? enggak itu kelamaan, Bang. Kalau Putra tipe yang kayak gimana? Kalau gue lebih yang escape kali ya. Kalau orang-orang kan patah hati kayak yang harus bersedih denger lagu Shani, Amel juga, gue enggak sih. Kalau bisa pergi main ya pergi main aja. Karena gue Jadi tipenya lo lama-lama kayak eventually lo blocking the memories of those heartbreak iya gitu iya. ya. Heeh. Jadi gue kayak nggak mau kalau misalnya lo udah nggak mau sama gue ya udah gitu aja. Gitu. Jadi nggak usah yang terlalu Udah nih dipikirkan. dikeluarin aja nih brengsek banget dari tadi. Sorry nggak punya hati. Dia gak suka punya teman kayak gini deh, empatinya gak ada. Sorry emang nggak punya hati kan. Oh tuh. Kena lagi aku kan. Pesan layanan masyarakat. Jauhi
Persembahkan oleh Virgo. Iya. Benar, broken hearted for Virgo. Iya. Kita akan ada khusus episode zodiak, ditunggu. Iya, ditunggu. Yaitu ngejelek-jelekin Ayo guys, resign ya episode kali ini. Sama ngejelek-jelekin. Nanti judulnya Sembari nunjuk-nunjuk muntah nggak? Weh. Enggak ada ya kayak gitu ya. Iya, enggak ada. Oke, Rai. Mungkin kalau gue lebih ke mix kali ya. Jadi kayak mungkin pada saat awal-awal, karena kan sebelumnya gue bilang gue adalah tipe yang kalau ada apa-apa gue langsung gue ngomong aja gitu. Dan dengan ngomong itu menurut gue bisa bikin gue jadi lebih lebih cepet kayak oh ya udahlah yang penting gue udah ngomong gitu. Gue tipe kayak gitu. Terus kayak ngerasain masa-masa sedihnya iya juga. Gue dengernya massage. Pijetin kan. Jadi selama sakit ya pijet aja. Panggil gue massage. Kalau bisa gue buka ini hati, gue kasih abang pijitin, hati gue pegel. Gue kasih sama abangnya. Dia pijetin bang. Kagak enak banget rasanya, nggak tahu kenapa. Ini enak banget bang. Pindahin ke rasanya dah. Kan kalau masuk angin kan anginnya dipindahin kan. Linu bang. Coba di kop deh bang. Ya Allah, dibekam. Apa yang bekam kan ya? Pakai ngeluarin dari dalam kotor gitu ya. Gara-gara kotoran Astagfirullahaladzim. Oke, di masa-masanya. Iya, di masa-masa itu kayak kalau misalnya pengen sedih-sedih iya, pengen punya waktu sendirian iya, tapi gue combine juga. Gue lebih ke apa yang menurut gue mau gue lakuin gitu loh. Jadi kayak apa gue mau keluar ya gue keluar, apa gue mau sendiri ya gue sendiri. Dengerin apa kata mental lo aja gitu ya. Iya, dengerin apa kata gue sendiri aja lah, apa yang buat gue bahagia pada saat itu. Escape ya. Iya. Ya bisa. Sebenarnya mix lah gue bilang. Ya, best of both worlds lah. Tapi dominannya kemana, Re? Escape atau Escape sih dia kalau gue bilang. Escape sih Kalau kalau dari Rai. lo ya? Gue dominannya sih ke keuangan ya. Kok jadi Kalau finansial? misalnya gue boleh ngomong, mungkin Rai tuh lebih yang kayak gue mau ngumpul sama teman-teman gue biar bisa ngelupain ini, tapi kayak small circle of friends gitu, bukan yang kayak gue mau rame-rame hingar-bingar gitu, enggak. Enggak, bener-bener tergantung sih, bener-bener Yeah. tergantung. Dengar-dengar Israel live. Iya sih. Gak bisa, gue juga. Bener-bener tergantung. Jadi kayak ada part dimana gue ngerasa gue ya udah gue pengen sendirian, tapi ada part dimana oh ya udah kayak gue udah butuh keluar nih. Kok gue sendirian mulu, ngapain gue menutup diri? Lebih ke arah sana Itu kali ya. biasanya prosesnya berapa lama? A month, probably 1-2 bulan gitu ya. 1-2 bulan. Cepat juga ya. Ya ngapain lama-lama? Tas dulu ke menit, tas dulu ke 5-10 menit, 5 menit sedih, 5 menit, ayo pergi, bipolar. Sebenarnya dengan nggak biasa berinteraksi lama-lama menurut gua ya Nggak sehat juga. Kayak di minggu 2 atau 3 juga menurut gua udah lumayan getting better tuh kalau gua ya. Cuman karena- kayak in totally lupa banget semuanya. Nggak Sampai mungkin. kadang gua bisa sampai lupa namanya. Wow, hipnoterapis aja. Bener-bener Oke, gimana sih caranya pengen tahu deh. Iya. bener-bener sampai lupa namanya itu sebulan 2 bulan. Ini eternal sunshine of the Kalian spotless tahu kan mind. berarti yang narkotik siapa? Gue. Tahu kan kalau kayak gini Sampai kan? lupa nama, Sampai lupa soalnya. Bukan nama gua, woi yang gua lupain. Aku siapa? Bagus ya. Gimana? Jadi lo kalau misalnya ketemu tuh orang cuma inget rasa tapi nggak inget nama ya? Ya kalau misalnya ada di Bandung kan ngapain ketemuan ya orang jauh. Oh, diperjelas. Saha namanya Eta gitu ya? Asep. Siapa ya kayak pernah kenal gitu. Nah, gitu. Nggak sih, beneran kalau lu suruh recall sekarang gue nggak inget sih namanya siapa, like literally. Wow. Masa sih? Magic. Muka, inget gak? Ya inget dong, goblok. Itu fix. Muka coy. Muka sama rasa nggak bakal lupa. Oh. Rasa waktu dia nyakitin, ingat. Kalau Marco tipe yang kayak gimana? Sorry, bakteri di tenggorokan gue jadi ngumpul nih kayaknya. Kalau Marco tipe yang kayak gimana? Gue tipikal yang kayak prinsip gue Narkotik girl emang beda. ketawanya kenapa gitu banget. Hah? Maksudnya apa? YOLO ya? Lagi minum loh, sakit tenggorokannya. Nah, tapi kalau moto gue itu Yamaha selalu di depan. Pain only pain will grow you only when you allow it. Oh, Ngerti oke, nggak? iya. Jadi kayak buat gue tuh pain itu sebenarnya adalah untuk
ngedevelop diri lo. Iya. Jadi menurut gua ketika lu malah meloncati itu, lu nggak get through, the only way adalah get through it gitu. Iya, Menurut gua. iya, Bukan iya. yang kayak lu skip atau lu avoid, Iya. yang mana sebenarnya ntar pain-nya bakal ada. Ih, pintar banget loh, Wak. Aku takut tau gua. Wise Gimana banget. udah pinter, nggak usah dipotong dulu. Enggak, gue dengerannya kebohongan lu. Iya. Klarifikasi kelihatan kan Iya, siapa yang iya, paling hancur ya guys. Sumpah Mar, kayak catatan the pattern aku. Gimana? Lanjut Mar. Iya, menurut gua tuh rasa sakit itu tuh dibangun ada untuk ngebangun lo gitu Iya, loh, iya, iya. nge-shape diri lo gitu. Jadi kalau misalnya lo skip itu, ya udah lo nggak akan terdevelop juga. You miss the essence menurut gua. Iya, gitu. ha. Karena lo nggak bisa bahagia terus. Karena Tapi ada- bukan berarti aku suka disakiti ya guys Iya. ya. Udah ada Kan kayak gitu ada ya. juga yang quote-nya tuh yang kayak tentang surpassing everything in life kayak Iya. terbentur Kata kalau kata Tan Malaka terbentur gitu. Iya, jadi Berarti kita tuh tandanya lo ngeresepin. Gue ngeresepin, gue tim yang ngeresepin. Iya, tapi gua kayak Diresep banget. diresep Diresep. banget. heeh. Kalau bikin kaldu tuh kalau bisa 3 hari loh kita resepin kalau gitu kan. gue diungkep dah tuh gue di kamar tuh 3 hari 3 malam Iya. pakai bau asem tuh kan. Enggak, Kalau justru- udah enek sendiri baru kayak guys mabok yuk. Nah, gitu. Iya, iya. Kan sama lah kayak gua. Iya, Apa? sama. Dari- Ya, mix gitu kan jatuhnya. Ya tapi intinya gue nggak menghindar ketika rasa sakit itu, tapi gue nggak menghindari yang kayak enggak aku kuat, aku Iya, bisa. iya, 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 Enggak, Gue tuh nggak kayak gitu. itu seharusnya dihindari sih untuk membohongi Iya. diri Iya, sendiri iya, karena iya, ketika iya. lo mendapatkan hal yang sebenarnya tuh lo rasain itu apa malah lebih nggak sehat buat Benar. mental dan psikis lo juga. Iya, that's why makanya gue selalu ngomong anaknya. Oke. Kayaknya kayak lo kalau misalnya mau nangis lo jangan lo tahan-tahan Iya, gitu iya. loh. Lo kalau misalnya sedih ya udah lo nangis aja. Gitu. Gue juga Jangan tipe merasa kayak gue percaya kayak gitu sih kayak kalau misalnya kita getting through the heartbreak justru nanti next time-nya ketika kita menghadapi situasi yang sama kita lebih wise lah untuk menghindari rasa sakit yang kayak gitu atau kalau misalnya eventually kita menghadapi sesuatu yang lebih berat lagi kita udah terlatih patah hati. Prevention Iya, Nggak prevention. bisa sih menurut gue di prevent Iya. bisa lah. Enggak lah. Menurut gue kadang lo pasti udah Itu punya. berarti lu membohongi diri sendiri. Enggak, karena Menurut gue pasti lo ketika- kadang udah ngerasa tahu bahwa When you are lu akan memasuki masa atau fase tersebut gitu. Iya, kalau gue sih intinya gini, ketika lo berkomitmen untuk suatu hubungan gitu ya, lo berarti udah mesti siap juga dengan segala resiko yang ada. Konsekuensinya. Iya, misalnya satu hari lo Oh mungkin lebih kayak Pasti selesai. Kedepannya lebih bisa nge-set ekspektasi lu. Iya. Maksudnya prevensi kayak gitu kan. Iya. Bukan yang kayak tetap sih gue nggak bisa. tapi gue nggak Kok bisa Rai sih nangis? karena gue merasa kayak misalnya di individu A sama individu B bisa Beda. aja kayak sakitnya beda gitu Iya, loh. iya, iya. Apa yang mereka beri apa sih? Beri. Apa sih? Beri. Rasa yang mereka rasa yang beri. dititipin. Pakai bahasa Iya, Indonesia kayak tolong. beda-beda gitu loh. Jadi kayak gue bingung kalau misalnya gue diginiin harusnya gue gimana ya. Terus kalau misalnya gue diginiin gue harusnya gimana gitu. Dan otak juga jalannya lebih lelet kan pada Kan saat jadi itu. kalau misalnya sakit hati kan pasti bodoh kan. Udah jelas. kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk ngasih tahu kayak your younger self, aduh jadi berat cuy. Wow. Iya kan? My younger Next aja lah self. itu. Buat yang your younger self gitu untuk ngasih tahu kayak best advice-nya. Untuk patah hati. Iya. Untuk tips patah hati. Iya, Gak dari bisa loh, masih muda Iya. aku. Masa aku ngasih tau diriku TK? Kayak mana kau? enggak misalnya lo Sorry, gatel banget ya. Halo, lo yang sekarang misalnya. Iya, Gua lo yang ngasih tahu lo sekarang, yang bulan lalu. yang bulan lalu, Mar. Kok deket kali jaraknya maaf. Iya. Kalau misalnya you can get into a time machine gitu lo ngasih tahu diri lo yang sempat merasakan sakit hati kayak gitu, lo yang sekarang akan bilang apa kok ke lo yang dulu? Ini bagus sih topiknya. Iya. Topiknya Sani aja. Saya dijawab dulu lah. kalau gue ya, gue tuh bakal bilang kayak lo harusnya nggak boleh egois sih. Karena nggak boleh egois dan nggak boleh pride lo terlalu tinggi menurut gue. Gengsi ya, Iya, iya, iya. gengsi. Karena itu bisa merusak hubungan sih menurut gue, keegoisan dan gengsi itu. Lo tetap harus menjaga value lo seperti apa ya? Iya satu, tapi kayak lo sama pasangan lo tuh kayak nggak boleh menang sendiri gitu loh. Ya. Oh, nggak boleh Give and dominan. take-nya ya, harus give and take-nya 100% dan 100%. Iya, lo harus dengerin apa yang pasangan lo mau dan pasangan lo seharusnya juga dengerin apa yang lo mau gitu. Gitu guys. Kalau didengerin sis, Oh, Iya. Iya, dengerin ya untuk kalau Putra gimana? Kalau gue bilang katakan. yang akan gue kasih tahu nih waktu gue dulu itu mungkin lebih kayak yang lebih tegas aja karena gue kadang kalau misalnya udah pacaran tuh manutan tau nggak?
Bohong aja kau. Ada kayak Anjing pada pencitraan orang hari ini di episode ini. Gua doang yang bikin malu diri gua sendiri. Menurut lo gue enggak. gitu. Gue lebih manutan sih. Jadi kayak harusnya gue bisa lebih tegas ya untuk case ini, lebih yang kayak gitu sih. Gitu. Raya mungkin Kalau aku itu mau bilang Mungkin lebih ramah kali ya guys. Kalau di chat dibales gitu, Iya. jangan ngilang, Iya. 2 hari baru bales. Ya, Sorry kan itu bukan gua. Gue mau bilang kayak you did a good job. Wow, gue suka nih menyemangati diri sendiri ya. Iya, karena gue pribadi adalah gue ngerasa sebelumnya gue orang yang lebih nggak mau ngedengerin, lebih egois. Tapi untuk yang paling terakhir gue ngerasa kayak ya udah gue udah mau membuka diri dan mencoba dan nggak terpaku sama kriteria yang Ada di Fata hayalan Morgana. Fana kali. Fata Morgana tuh apa emang sama nggak sih? Sama. Astagfirullahaladzim, ada orang. Setiap orang kan pasti punya kriteria-kriteria tertentu kan. Dan kadang tuh gue terlalu terpaku sama itu untuk dijadikan benchmark. Nah, untuk yang terakhir ini gue ngerasa kayak gue udah berusaha untuk oke, lo coba deh turunin, lo coba membuka diri, lo coba ngerti keadaan, lo coba membuka apa segala macam, dan kalau itu nggak berhasil ya coba lagi selanjutnya. Legowo kali ya. Coba lagi selanjutnya. Kayaknya dari nasihat gue juga gue pengen ngomong ke yang terakhir sih, ke diri gue yang terakhir. Iya, ke diri gue yang terakhir yang sih, terakhir, gue iya, lebih iya, yang iya. terakhir. Lebih yang Lebih terakhir ke gitu. gimana cara lo menyikapi. Menurut gue kayak dari pengalaman yang udah ada pasti lo bisa learn a lot untuk gimana bersikap, Iya. gimana meladeni orang lain juga. Nggak harus ke patah hati sama hubungan yang percintaan ya, kan Iya. patah hati bisa kemana aja ya. Gimana cara lo bersikap itu menentukan apa lo ke depannya. Jadi menurut Iya. gue, Introspeksi diri iya, lah. untuk gue pribadi, I did a good job. Untuk yang terakhir, oke. Marga. kamu, you did a good job. Enggak. Aku nggak did a good job, makanya aku mau introspeksi diri. Ini ke younger self yang pas lagi patah hati ya. Ya. Mau yang yang mana? dari relationship. Pas Mau yang kemarin, mau yang kamu 2 hari lalu, mau ke Lo yang tadi barusan gitu, Mar. anjing. Wah, lebih ke kayak you did a good job juga sih sebenarnya. Ih kok ngikutin? Iya nggak deh, aku kalau good mah nggak berakhir ya hubungan. Iya. Aduh Marga, terus. Kalau gue mungkin lebih ke kontrol emosi sih. Emang lo Dari ngapain, Mar? setiap relationship gue ya, serius di setiap Emang lo relationship. eksplosif? Emang lo ada anger management atau Oh kalian nggak ngerasa ya gitu kan? Kayak nggak sekantor kan? Kayak atas Iya, kantor iya, kan iya. nggak tahu kan? Aku kan orangnya sopan banget gitu ya. Iya, Maksudnya iya. tapi apa ya, emosi gue dikontrol sih maksudnya. Iya. Karena emosi tuh ngatur apa ya? Ngaruh gitu loh. Emosi itu kan nggak harus marah-marah ya, emosi Bukan bisa marah-marah ya? kuning, Iya, bisa iya, iya. bacot, bisa ribet. bisa ngilat-ngilat tangan kayak hobi lo kan? Oh wow. Gitu. Padahal sebenarnya itu unnecessary banget gitu. Iya, Kalau iya. misalnya lu look Iya, back iya, lagi iya. kayak lah gue ngapain sih kayak gitu ya. Jatuhnya jadi cherry kan yang tadi gue bilang. Cewek-cewek ribet kan. Cewek ribet. Padahal kan aku nggak ribet gitu kan. Iya maunya gue nggak ribet gitu. Iya. Tapi kan emang dasar Ribet. Emang dasar ribet enggak. Mau nyalain PMS ya basi Iya, banget gitu iya, kan iya. gitu. Merasa cewek. Gak bisa Merasa woy cewek. sebulan sekali lu kayak gitu masih aja PMS lu salah-salahin. Nggak belajar. Oh rasain deh berdarah itu titik kau tiap hari. Gimana rasanya? Harusnya ada antisipasi lah gitu. Iya kayak gitu. Sama say no to drugs. Iya. Lebih ke jangan kemakan sama overthinking lu sendiri. Gua setuju. Itu deadly Iya. banget Iya, gua setuju. Insecurity lo itu bener-bener Iya. apa ya racun buat diri lo Karena sendiri. the worst critic in your life is yourself. Iya gitu loh ketika Oke, lu next udah time kita kemakan. bahas Iya ketika insecure-nya. lu kemakan itu yang mana sebenarnya lu nggak tahu bener atau enggak itu kan 50-50 gitu Iya, kan. iya. Tapi lu lebih percaya ke it already happen atau lu kemakan sama racun Pikiran itu lo ya udah aja gitu. ya udah ya yang tadinya baik-baik aja sebenarnya malah ya bener hancur udah gitu. Overthinking gitu. sih, overthinking juga sebenarnya itu bener-bener parah sih. Iya Gua overthinking sering terus lu banget. jadi kesel sendiri, Bener, kemakan bener. emosi lagi, Iya, ya iya, itu kayak bener, deadly bener. loop aja sih Cycle menurut gue. aja. Iya. Tunggu. Masa sih nggak boleh overthinking? Bukannya lu harus mempersiapkan prepare for the worst? In a negative way. Overthinking sama manage your expectation tuh beda. Iya.
Oke. Managing expectation kan lo ada hal yang bisa lo kompromikan gitu loh. Sedangkan Oke, bisa. terlalu berat, langsung tutup aja. Nggak, Di ini episode lain ya, episode lain. mesti gue lanjutin juga, tapi masalahnya kalau misalnya overthink kadang-kadang si deadly thoughts inilah yang leading you to something that is unimportant. Oh, gitu. make a decision-nya jadi gelap mata hitungannya lah ya. Dan bukannya considering gitu. Dan belum tentu kejadian juga anyway kan. Itu kan Iya. pikiran kita doang. Balik Walaupun lagi. ujung-ujungnya biasa kejadian ya guys. Tapi ya gitu deh. Oke, gue ya. Ya, Mel. If I can give my younger self an advice, menurut gue sih, gue bakal bilang ke Amel yang dulu itu harusnya lo nikmatin aja sendiri dulu. Bahkan emang nikmat. Nikmat kan lo bang gitu. Nggak, mungkin si godaan-godaan yang ada jangan ditanggepin, harusnya kayak gitu. Nah, tapi kayak itu bukan tipikal lo deh, Mel. Ah, gimana? Kayak itu bukan tipikal lo. I mean like kayak ada loh tipikal orang yang emang nggak bisa sendiri, kayak baru putus sejam. Wah, siapa nih yang bisa ku cari exactly, gitu. ada Tapi gue tipikal yang kayak gitu. Sebenarnya gue bukan yang kayak gitu sih. Ini cuman, adalah sebuah pembelaan. Iya, saat Iya. itu mumpung lagi ada aja gitu kan. Enggak sih, tapi gue kalau misalnya gue bisa ngomong sama si Amel yang dulu itu, gue bakal nyetop dia. Ya ada nih yang Udah lah ngedekatin ngewe-ngewe lo. kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Aja lah kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu kan. Iya kayak gitu Mar. Si orang-orang ini won't fulfill your needs when it comes to emotional thoughts gitu, when it comes to emotional needs. Kayak sebenarnya lu cari tuh emotional bound. Iya, Just physical needs, iya, gitu-gitu. Tapi kan yang namanya libido, Oh, sorry. Jauh pembahasannya sampai ke Udah libido. Mel ya. Main aja sendiri Mel. enggak, mungkin Cagak aja sendiri. ya. Sebenarnya yang setelah dewasa ini yang gue temukan adalah gue tuh sebenarnya butuh someone who supports my emotional thoughts gitu, ya kan? Bukan lo tuh kayak yang pernah kita obrolin lah, sex is just a bonus gitu. Apapun yang physical itu cuma bonus, yang sebenarnya lo butuhin adalah teman untuk conversation Yes. yang bisa tukeran Dan tukar conversationnya pikiran. bukan yang tipikal yang kita ngomongin Iya, malah the little things Perang. Iya, lebih sekarang tuh umur kita sekarang nggak sih? Iya. Maksudnya kita malah lebih kayak ya udah hari lo gimana? Iya, Terus pasti. kerjaan. And they actually sincerely care about it. Iya. Bukan cuma kayak how's your day terus kayak udah kita cerita terus ya udah udah. bener kayak oh gitu terus gimana gitu. Tapi gue kayak gitu dibilangnya ribet. Iya, soalnya kita kan makin berumur, lah. Semakin kita dewasa kan filosofi-filosofi yang ada di kepala kita kan lebih pakem gitu ya. Mungkin exchanging those thoughts adalah hal yang Itu mah orang sebenarnya yang berbagi nggak sih? iya, adalah sebenarnya yang bisa fulfilling untuk lo lahir dan batin gitu loh. Jadi mungkin gue bakal ngasih tahu itu ke Amel yang 2-3 tahun yang lalu ketika dia lagi sakit hati, ya kan. Tapi sekarang ya gue lagi menjalani itu gitu. Oke. Jadi kayak so in the next future kalau ada yang ngedeketin gue, ya langsung gitu. Kalau ada yang ngedeketin gue, lo tahu kan apa yang harus lo Baru lakukan nanya gitu. how's your day, pada kabur kalau gue. Iya. Gimana mau gue ajak ngobrol tentang catering? Oh, jadi ada pesan-pesan ini nih buat kemarin kita kayak ngobrol gitu kan Iya. pas lagi patah hati terus kayak Ini waktu conversation gue sama Marga doang sih Iya, sebenarnya. jadi dia kayak ini quotes-nya nampol banget sih. Maksudnya ada orang yang pernah bilang, orang di Twitter ya, gitu. Nah, Terus Emaknya tuh ngomong. nyokapnya tuh nelpon dia, terus tiba-tiba out of nowhere nelpon dan bilang, "Bang, kalau kamu pernah kepikiran tentang perempuan lain dalam hubunganmu, apalagi yang dari masa lalu, percayalah kamu cuma penasaran." oh, Lanjutannya, kamu bisa berangan-angan gimana ya kalau aku sama dia, yang mungkin seru aja di pikiran kamu, tapi realita nggak selalu seindah itu. Oke. Perempuan lain itu belum tentu pertaruhan terbaik kamu. Fokus bahagiakan yang sudah ada. Mungkin poinnya kayak lebih the grass is never greener outside, Iya, but yes. the grass is greener where you water it. Yes. Pinter buat hari ini. Semuanya tuh emang harus retain ya kan. Kita tuh nggak bisa ngelihat semua. Ya pasti kita ngelihat relationship orang pasti bahagianya aja Ih, gitu. selalu. Iya, kayak atau mah kayak ih doi cakep ya, gua sama dia gimana ya? Kayak Iya. lucu ya, atau kayak tuh orang kayaknya seru deh gimana ya? Iya ya benar sih, the grass is always greener on the other side Iya, gitu. padahal kayak lu tuh sebenarnya udah lo punya lahan yang sama you bahkan already step under your green grass, cuman Iya. kayak tapi kan lu nggak tahu di luar sana di rumput sebelah sana cacingnya kayak apa, Iya. airnya kayak apa, karena mungkin lebih hijau karena lightingnya mungkin, tapi kan lu nggak pernah tahu gitu maksudnya. effortnya tuh yang ditaruh seperti apa. Iya gitu. Dan Iya, iya, sementara iya. di sana lu mesti pas lu pindah ke sebelah ya lu mesti mulai
dari nol lagi juga gitu loh. Iya. Sementara Tutup. udah deh gitu guys, udah gitu deh. Pada nggak seneng banget gue pinter hari ini. Ya. Ya, jadi gitu. Jadi terima kasih semuanya sudah mau berbagi tentang kesakitan hatinya. Sudah mau berani terbuka. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat para pendengar podcast gini juga. Mungkin kalau misalnya ada yang mau share rasa sakit hatinya bisa juga follow Instagram kita. Atau mungkin kayak Iya. buat lo mau ngasih tahu apa playlist lagu lo apa yang paling sakit hati, boleh dong kasih tahu ke kita. Nanti kita Yoi. bikin playlist Kita kali ya. Benar. Kita bikin playlist. Ntar iya. gue bikin kolaboratif aja. Iya, Jangan kita lupa kalau bikin udah kolaborasi. dengerin di share ke Instagramnya, di tag mention ke kita @podcast. Gini. Oke. Gitu guys. We'll see you guys next week. Bye. Bye.